Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wisnu Umar Yusuf. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Nusantara. Di sini saya bersama Pak Fahmi. Ya, sama Pak Fahmi. Hari ini kita Pak mau persiapan pra observasi di dalam kelas. Rencana ini Pak Fahmi mau itu ya Pak, kayak pembelajaran di hari Rabu. Untuk pembelajarannya apa Pak Fahmi? Kolonialisme dan imperialisme. Itu berarti pembelajaran sejarah ya Pak? Ya, Untuk durasi waktu pembelajaran kira-kira berapa JP? Kalau boleh tahu saya tujuan dari pembelajaran Pak Fahmi itu apa? Tujuannya agar peserta didik bisa menjelaskan latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi nanti saya mampu menjelaskan ya? Ya, Maksudnya menjelaskan. Kira-kira area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran itu seperti apa? mungkin dengan ini anak-anak itu tahu bagaimana nanti kolonialisme, ya, perkembangan kolonialisme di Indonesia, bagaimana cara menanggapi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi nanti di sini berarti siswa saya tuh memahami tentang apa kedatangan bangsa utama ini. Strategi apa yang Pak Fahmi akan lakukan nanti ketika memberikan pembelajaran? Strategi ya karena metodenya problem living ya, maka kita akan diskusi sesama teman dalam satu bangku. Nanti kita akan bahas tentang ada tiga pemicu ya. Ada tiga sebab bagaimana kolonialisme itu berkembang. Pertama nanti ada pemicu utamanya, ada pemicu pendukung dan pemicu pemancing. Ya, itu. Berarti dari tujuan dan sudah Pak Fahmi jelaskan ya. Habis itu strategi yang akan digunakan yang Pak Fahmi sudah sampaikan nanti dibuat diskusi ya Pak Fahmi ya. Dalam diskusi nanti berarti anak akan dibentuk dalam beberapa kelompok. Iya, Inilah. Sekiranya apa lagi yang perlu Pak Fahmi siapkan untuk nanti melakukan pembelajaran? yang pasti mungkin PTT ya, PTT ya, untuk proses pembelajarannya. Nanti kita akan tampilkan PTT-nya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita beri kode informatiknya dari video tersebut untuk memancing anak, dan mungkin juga untuk menilai asesmen diagnostiknya. Itu. Berarti nanti di pembelajaran ini Pak Fahmi akan mengambilkan PTT. Ya, Di PTT itu nanti ada videonya atau videonya nanti terpisah? videonya tetap bisa. Ya. Jadi nanti video sama PTT itu akan disampaikan secara bersama atau bergantian? Gantian. Bergantian. Jadi pertama anak akan dijelaskan lewat video dulu Ya, atau video dulu ditontonnya video. Itu baru kalau Fahmi jelaskan menggunakan PTT. Jadi itu nanti yang dipersiapkan Pak Fahmi ya. Berarti tinggal besok di hari Rabu nanti saya minta izin saya masuk ke Pak Fahmi untuk melihat proses pembelajaran itu. Ya. Itu aja Pak Fahmi ya. Oke, terima kasih Pak Fahmi ya.
selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke. Dulu saya akses dulu ya. Dan Anda Hadir Pak. ini Moya Fadila Fahri Hadir Pak. Farel Iya Pak. Farhan Pak. Firdan Melina Muhammad Dilan Muhammad Ihsan Muhammad Rehan Hadir Pak. Aili juga seperti ini. Nah ini yaitu latar belakang ya, latar belakang bangsa Eropa di Indonesia ya, ada latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ya, berarti tujuan pembelajarannya itu nanti kita atau setelah didik bisa menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Saya akan sampaikan video ya. Nanti saya paparkan video mungkin lewat HP aja lah ya, bisa kalian lihat. Namun sebelum itu nanti kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok jumlahnya berapa? 35. Kita pakainya 36. Berarti satu kelompok 6 orang. Terdiri dari berapa kelompok? 6 lah. Ya, 6 kali 6. Berarti kita bentuk 6 kelompok. Ya mungkin ya. Jadi dari video ini ya kalian ya amati video itu, nanti kalian bisa menjelaskan apa faktor misalnya faktor pendukung ya, faktor utama dan faktor pemicu dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Ini latar belakangnya itu terdiri dari 3. Ada faktor utama, faktor pendukung, dan faktor pemicu. Nah, ini nanti kalian amati kemudian dijelaskan. Oke ya. Nah, diskusilah kita satu kelompok. Oke. Nah, kalau kan ya silakan diamati dan dikerjakan video ini ya. Ya. Kalian perhatikan banyak ya. Satu ya, itu ya ditanya sama tua. Nah, tapi jadi seperti itu. Coba kita amati dulu.
Ridwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Oktavidia, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor latar belakang penjelajahan sama. Oke, tunggu dulu. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk satu. Satunya Konstantinopel. Nah, faktor yang pertama ini termasuk faktor utama. Lalu yang kedua ada faktor perkembangan di bidang teknologi maritim. Faktor ini termasuk faktor pendukung. Lalu yang ketiga ada teori Copernicus. Teori ini mengatakan bahwa bumi itu bulat. Hal ini telah mendorong dan memotivasi orang-orang Eropa untuk membuktikan teori tersebut. Mereka ingin mengetahui apakah jika mereka berangkat dari titik A akan sampai kembali ke titik mereka pertama kali atau tidak. Nah, faktor ini termasuk faktor pendukung. Lalu yang keempat ada buku catatan Marco Polo. Buku ini berjudul The Travels of Marco Polo. Buku ini telah memotivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan yang sama seperti yang dilakukan oleh Marco Polo. Faktor ini termasuk faktor pendukung. Dan yang terakhir ada faktor golongan 3G. 3G itu ada goal, glory, dan gospel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 2. Oke, ya. Pertanyaan. Oke, untuk kelompok 1 Dua. kenapa goal glory gospel tidak menjadi faktor utama melainkan faktor pendukung? Padahal goal glory gospel adalah tujuan Eropa untuk menjelajahi dunia. Oke. Menjawab pertanyaan kelompok 3, kenapa golongan gospel tidak termasuk faktor utama? Karena sebenarnya berkaitan dengan motivasi penjelajahan. Menjadi motivasi untuk penjelajahan ada apa dari 15 Oh, jadi kenapa dia tidak menjadi faktor utama? Karena dianggap goal glory gospel itu adalah motivasi penjelajahan. motivasi penjelajah. Makanya menurut kalian bahwa goal glory dari faktor picu. Mana? Kalau Konstantinopel itu Tanggapannya apa? Masuk dari kira-kira. Terima dari kira. Saya akan menjelaskan faktor terbelakang Eropa ke dunia. Jelas sedikit ngomong. Nah, jangan lama-lama. Jadi saya menjelaskan faktor terbelakang Eropa ke penjuru dunia. Yang pertama adalah Konstantinopel. Konstantinopel menurut kami termasuk ke faktor pemicu perkembangan di bidang teknologi maritim merupakan faktor pendukung teori Oke, ya. pertanyaannya adalah Menjelaskan perkembangan di bidang teknologi maritim. Oke, ya. kasih. Ya. Terima kasih. Di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nah, pertanyaannya jadi apa? Baiklah,
Perkembangan teknologi di bidang maritim ini seperti ditemukannya kompas untuk bernavigasi, teleskop, dan kapal cepat karakter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami. Latar belakang kemunculan penjajah samudra oleh bangsa Barat. 1. Jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Byzantium atau yang biasa kita kenal adalah Turki pada tahun 1953. Dari kelompok 1 ingin bertanya kelompok 6. Bukan penjajahan yang berasal dari Spanyol apa aja? 1. Christopher Columbus, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Ferdinand Magellan. Maka saya yang sampaikan tadi, siapa yang bilang waktu pertama glory apa Roosevelt atau Ingagi? Nah, siapanya? Kelompok mana tadi? Nah, ini masalah kelompok 1. Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Ya. Nah, kelompok lain gimana? Tangan. Turki Usman. Nah, ini sebetulnya kalau bahasa Indonesianya Usman. Atau orang Barat bilang Ottoman. Ya. Nah, Ottoman. Nah, jadi itu mengapa ketengahan ekonomi ya sehingga inilah mengakibat orang ini melakukan penjelajahan mencari rempah sendiri. Nah, kalau dulu dia sebelum ditutup ini orang Eropa hanya cari rempah-rempah di Turki aja. Nah, dengan ditutup ini orang Eropa tidak boleh berdagang, membeli dagang di situ karena sudah dikuasai oleh Muslim. Nah, oke, makanya jadi itulah pemicu terjadinya kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur. Oke, itu ya. Nah, udah habis. Nah, itu sedikit penguatan supaya kita bertahan dengan perkembangan tadi. Ya, kita bisa lebih jelas lagi bagaimana latar belakang masuknya bangsa Eropa ke dunia timur atau ke Nusantara. Ya, oke. Nah, itu. Nah, nanti mungkin kalau yang belum mengerti, kita akan nanti tanya ke teman ya satu kelompok yang mengerti. Nah, mungkin ada tutur supaya di situ bisa memberikan penjelasan mungkin ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan mungkin itu aja yang kita pelajari pada pertemuan pada hari ini ya, terlebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin hari Rabu kan kita udah ini masuk pembelajaran Pak Fahmi, Iya. ya kan? Nah, di sini tindak lanjutnya kita akan berbincang-bincang mengenai refleksi Pak Fahmi. Yang pertama ini yang mau saya tanya Pak Fahmi, perasaan Pak Fahmi setelah melakukan pembelajaran kemarin itu seperti apa? Perasaan Pak Fahmi? Perasaan saya senang ya, Senang. karena pembelajaran udah saya laksanakan ya, sesuai dengan modul ajar yang kita pakai. Nah, cuma ya kita kendalanya di waktu kemarin
waktu pas itu sangat sulit saya rasa. Berarti permasalahannya di waktu ya itu Pak. Aktivitas pengembangan, kira-kira dari pembelajaran kemarin Pak Fahmi, apa yang perlu dikembangkan Pak Fahmi? Mungkin yang pertama ini anak ya, mungkin kita memotivasi supaya lebih aktif semuanya. Agar lebih aktif ya, siswa lebih aktif ya. Karena yang kita lihat kemarin itu hanya sebagian aja yang aktif, ya mungkin memaparkan presentasinya, menjawab pertanyaan, misalnya. Selain itu ada lagi ya yang perlu dikembangkan untuk pembelajaran kedepannya nanti, selain siswa, keaktifan siswa lah yang kurang itu. Selain itu ada lagi nggak? Strategi pembelajarannya ya mungkin lebih strategi pembelajarannya yang lebih bagus lagi. Selanjutnya Pak Fahmi, dari pembelajaran itu ya, kan Pak Fahmi bilang tadi siswanya kurang aktif. Terus Pak Fahmi ingin membuat siswa itu menjadi aktif ya kan? Nah, tujuan yang hendak dicapai Pak Fahmi itu seperti apa untuk nanti Pak Fahmi, wah nanti ke depan pembelajaran siswa menjadi aktif itu seperti apa? Mungkin dengan kita bagikan ya anak itu tip ya untuk agar lebih aktif lagi ya, atau Sekarang ini Pak Fahmi, untuk strategi pembelajaran ya, tujuan yang ingin Pak Fahmi capai itu seperti apa strateginya itu? Ada nggak strategi khusus yang ingin Pak Fahmi capai? strateginya anak itu lebih cepat mengerti atau paham ya, Lebih cepat paham. Menurut Pak Fahmi, keaktifan siswa itu ya, kemarin tuh kalau dari level 1 sampai 10, kira-kira level berapa kemarin keaktifan siswa yang ada di pembelajaran Pak Fahmi? Berapa kira-kira? Apakah itu udah 10 menurut Pak Fahmi? Atau masih saya berapa? itu masih 80 ya. Masih 80 ya. Ya. Dari 100 ya. Nah, dari 100 ya. Level 80. Sedangkan untuk yang strategi pembelajaran yang mudah Pak Fahmi terapkan, itu menurut Pak Fahmi itu berada di level berapa? Yang mudah ya. Yang itu kemarin dilakukan itu apakah strateginya udah bagus lah ini, udah 100 ini strateginya ini, atau menurut Pak Fahmi masih belum, itu masih dinilai 80 atau 90 atau 90 ya. 90. Terus dari 80 kan ini ingin Pak Fahmi tingkatkan kan menjadi 100 kan ke depan, atau menjadi berapa, 90 dulu atau gimana untuk keaktifan anak untuk ke depan? Nah, kita usahakan ya, menjadi 100 lah. Langsung 100. Jadi yang dilakukan Pak Fahmi untuk menuju 100 tadi itu membagi anak secara itu ya, secara apa tadi itu tugasnya ya. Jadi yang pertanyaan nggak cuma satu anak, atau nanti bisa dibagi lagi ya kan Pak Fahmi. Untuk yang 90 berarti pembelajarannya lebih efisien lagi. Ya. Kira-kira yang bisa membantu Pak Fahmi untuk mencapai nilai anak di level 100 keaktifannya itu siapa kira-kira bisa membantu Pak Fahmi nanti? Kan Pak Fahmi yang ingin tahu juga gimana membuat siswa aktif, kan seperti itu kan Pak Fahmi. Nah itu kira-kira siapa yang nanti akan membantu Pak Fahmi? Mungkin ya orang tua ya, kita memberikan masukan untuk orang tua agar anaknya lebih aktif ya, atau mengingatkan anaknya apabila ada diskusi mungkin lebih aktif ya.
selain itu di lingkungan sekolah ada nggak Pak yang bisa membantu Pak Fahmi? Teman sejawat. Teman sejawat. Untuk strategi pembelajaran, apakah orang tua juga akan Pak Fahmi libatkan atau teman hanya kepada teman sejawat aja? Ya, teman sejawat. Teman sejawat. Ini kan Pak Fahmi udah punya perencanaan semuanya ini, yang dari permasalahan siswa kurang aktif, terus ingin Pak Fahmi tingkatkan dengan melakukan manajemen lagi, gimana mengatur anak biar banyak lagi yang lebih aktif, lebih bertanya lagi. Habis itu ingin Pak Fahmi tingkatkan dari 80 keaktifan anak menjadi 100, ya kan? Itu melalui dukungan teman sejawat dan orang tua itu. Nah, dari kegiatan ini nanti kan Pak Fahmi akan melakukan pembelajaran Pak. Pengajar lagi. Kira-kira waktu kapan Pak Fahmi akan mempraktekkan untuk memperbaiki kegiatan Pak Fahmi biar bisa mempunyai target yang Pak Fahmi sampaikan saat ini? Ya, mungkin dalam waktu sebulan kemudian. Ya. 1 bulan. Ya. Ini sama strateginya juga 1 bulan ya Pak Fahmi? Ya. Oke. Jadi hasil diskusi untuk pasca dari pembelajaran itu kita simpulkan Pak Fahmi menemukan siswa itu kurang aktif ya Pak Fahmi ya. Ya. Itu strategi pembelajaran Pak Fahmi dianggap kurang efisien. Ya. Itu nanti yang akan Pak Fahmi tingkatkan. Itu. Terus habis ini. Nah ini kan kita dalam kondisi coaching ini Pak Fahmi. Ya. Pak Fahmi sebelumnya udah pernah diobservasi di kelas. Nah, Pak Fahmi sudah pernah diobservasi menggunakan sistem coaching atau belum sebelumnya? Coaching. Pernah belum? Belum pernah. Ya. Dari hasil Pak Fahmi, sekarang kan saya pakai sistem coaching nih Pak Fahmi. Jadi ada perannya, ada observasi, ada paskanya. Kalau observasi yang bisa dilakukan kan langsung datang ke kelas, ya kan, melihat pembelajaran Pak Fahmi, buat penilaian kan. Menurut Pak Fahmi, apa yang Pak Fahmi rasakan setelah diobservasi menggunakan coaching ini? Apa? Ya, saya rasa senang ya karena sangat membantu saya untuk pembelajaran agar mungkin kedepannya saya lebih bagus lagi dalam lebih baik lagi dalam mengajar peserta didik. Dan saya rasa sangat membantu sekali. Jadi Pak Fahmi udah sering kan ke observasi menggunakan sistem yang lama ya. Itu baru sekali ini menggunakan coaching. Nah, dari tahapan-tahapan pelaksanaan coaching ini dengan observasi yang bisa dilakukan itu beda atau sama nih Pak Fahmi? Beda. Beda. Bedanya di mana menurut Pak Fahmi itu? Kalau menurut saya bedanya ya kalau di coaching ini membuat keluasan kita dalam belajar. Keluasan. Karena tergantung dari kita dan sebisa kita sebisa kita yang kita laksanakan. Oke, mungkin cukup itu aja Pak Fahmi untuk refleksi hari ini ya. Semoga hasil yang tadi Pak Fahmi sampaikan tentang pasca untuk kedepannya bisa terlaksana, agar nanti ke depan Pak Fahmi yang dikatakan siswa kurang aktif, nanti ke depannya Pak Fahmi lebih aktif lagi siswanya. Habis itu mungkin strateginya mungkin yang kurang atau yang yang dianggap belum sesuai nanti bisa ditingkatin lagi ya. Mungkin itu aja untuk kegiatan hari ini setelah observasi kemarin. Mungkin seandainya nanti
saya atau kemarin saya ada kekurangannya selama mendampingi Pak Fahmi waktu observasi, saya mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih atas bantuannya Pak Fahmi. Terima kasih Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya sudah dapat menyaksikan praktek coaching yang dilakukan oleh CGP Angkatan 10. Pak Wisnu, beliau sudah melakukan praktek coaching pasca observasi dengan Pak Fahmi. Di sini saya sudah bisa melihat Pak Wisnu mampu menggali pertanyaan untuk CGP-nya, untuk coaching-nya, sehingga coaching ini mampu menemukan kembalikan. Nah, apa itu yang ditemukan? Solusi dari permasalahannya. Di sini juga saya melihat Pak Wisnu sudah hadir sepenuhnya, sehingga fokus dari dialog ini tercapai. Semangat, terima kasih Pak Wisnu dan Pak Fahmi. Semoga kegiatan berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.